بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para jemaah sekalian, saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga iman kita, memberi kita nikmat taufik dan nikmat-nikmat yang lain yang memudahkan kita untuk selalu beribadah dan istiqamah di atas ketaatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ikhlas. Ikhlas adalah cinta yang tulus dan murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kekuatan ikhlas ditentukan oleh kekuatan iman. Iman itu adalah cinta yang dibuktikan dengan amal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyebut iman, maksudnya kata iman di Al-Quran maksudnya ilmu, yaitu mengenal dan mencintai Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr menyebutkan kata iman maknanya adalah ilmu, mengenal Allah dan mencintai Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, demi umur manusia, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Dari mana dipahami kata iman di surah Al-Asr maknanya adalah atau kalimat dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut kata iman maknanya adalah amal. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kata salat yang maksudnya, atau mengungkapkan kata iman maksudnya itu salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi lara'ufur rahim." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Para mufassir sepakat makna iman yaitu salat. Di mana sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah alaihissalam, bagaimana sahabat-sahabat yang telah wafat sementara kiblat mereka dulu waktu mereka salat, arah kiblat mereka bukan ke Ka'bah, tetapi ke Baitul Maqdis. Apakah salat mereka sia-sia atau mereka mendapatkan pahala dari salat mereka, yang mana kiblat mereka dengan kita berbeda? Lalu Allah menurunkan Al-Quran ayat "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat kalian. Dan sungguhnya Allah sangat lembut, maha lembut dan maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Banyak sekali ayat, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa ikhlas ya adalah cinta yang murni kepada Allah. Cinta yang Allah.
cinta yang tidak didoakan, yang tidak dibagi dengan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan amal. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa memahami lebih jauh tentang cinta kepada Allah. Bagaimana rasanya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di dunia bukan untuk tinggal di dunia. Makanya pada akhirnya kita semua akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki ruh pasti akan mengalami kematian. Sampai Nabi Muhammad SAW pun diingatkan, manusia yang hidupnya tidak ada kemaksiatan sama sekali, manusia terbaik yang hidupnya penuh dengan berkah, ketaatan, dengan iman, dengan amal soleh, tapi akhirnya juga harus berpisah dengan alam ini. Kalau kita bicara logika, harusnya Rasul tidak wafat, karena hidup beliau tidak sia-sia. Hidup beliau syarat dengan kebaikan, dengan kebajikan. Kalau seandainya beliau dipanjangkan umurnya 1000 tahun, pasti seluruh umurnya itu isinya adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW wafat pada umur kurang lebih 60 tahun. Tidak lebih dari 65 tahun. Allah katakan, mengingatkan beliau akan meninggalkan alam yang fana ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ya Muhammad, engkau akan mengalami kematian. Bagaimana para nabi dan rasul sebelum kamu juga mengalami kematian? Kenapa kita harus wafat? Kenapa kita semua harus wafat? Karena Allah menghadirkan kita di dunia bukan untuk hidup di dunia. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal dunia. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Allah berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian Allah wafatkan manusia. Kemudian Allah wafatkan. Kemudian Allah makamkan mereka. "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kenapa Allah wafatkan kita semua? Dan kita harus kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kehidupan yang hakiki itu akhirat. Kebahagiaan yang sungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Bukan dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengan rahmatnya kita hidup di kehidupan yang kenikmatannya bukan kenikmatan yang hakiki. Yang kehidupannya bukan kehidupan yang abadi. Kita hidup di dunia, kita hadir di dunia agar kita bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal misalnya ayat 67 berfirman, "Turiduna 'aradad dunya, Allahu yuridul akhirah." Kalian pengen selalu hidup di dunia. Terus-menerus hidup di dunia dan tidak mau enggan untuk kembali ke akhirat. Padahal Allah ingatkan, wallahu yuridul akhirah. Allah menginginkan kalian bahagia di akhirat. Jadi kita semua harus meninggal dunia, harus wafat, harus meninggalkan alam yang fana ini. Karena Allah menghadirkan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mampu menghadirkan kebahagiaan dunia. Karena kebahagiaan dunia akan berlanjut kepada kebahagiaan akhirat. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita ingin melihat berat dan ringannya proses hisab di akhirat, lihatlah seberapa ketat
kita mengintrospeksi amal-amal kita. Semakin kita memeriksa amal-amal kita, mengoreksi amal-amal kita, maka di akhirat kita akan mengalami hisab yang ringan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dengan ketat, koreksilah dengan ketat amal-amalmu di dunia sebelum Allah menghisab amalmu di akhirat. Demikian pula tentang sirat misalnya. Secepat apa kita akan melintasi sirat yang letaknya di atas neraka jahanam? Secepat respon kita terhadap amal dan perintah Allah Jalla wa'ala. Siapa yang cepat merespon perintah Allah, maka kita akan dipercepat perjalanan kita ketika melintasi sirat. Siapa yang mau tahu apakah kita nanti di akhirat bahagia atau tidak? Lihat hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia hanya melihat hati kita dan amal kita. Maka kalau kita ingin mengintip bagaimana nasib kita di akhirat, lihatlah hati dan amal kita. Apakah hati ini hanya digunakan untuk mencintai Allah? Apakah kita hanya memberikan hati kepada Allah Jalla wa'ala? Apakah amal-amal yang kita amalkan di dunia adalah amal mencintai Allah? Dengan kita selalu melihat hati dan amal kita, itu adalah bocoran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa nasib kita di akhirat insya Allah ada nasib yang baik. Jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sama yang termaktub di Al-Quran dan terdapat dalam hadis itu hanya satu doa yang redaksinya mirip. Ada doa yang ada di Al-Quran dan di hadis, tetapi maknanya sama, redaksinya berbeda. Misal di Al-Quran kita disuruh meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta hidayah. Selalu diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tapi redaksi yang diberikan oleh Nabi alaihi salam doa minta hidayah adalah ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Atau Allah menasikal huda wat-tuqa wal afaful ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan diri. Jadi, apa yang ada di Al-Quran, doa-doanya, dan di hadis, meskipun semakna, tapi beda redaksinya, beda lafadznya. Tapi ada doa yang sama maknanya dan sama lafadznya. Itu yang disebut dengan doa sapu jagat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara manusia ada yang selalu berdoa, "Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka." Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Abbas, doa yang sering Rasul minta di setiap doa beliau adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya doa memohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sama redaksinya, sama maknanya di Al-Quran dan di hadis. Berarti ada kesepakatan antara Allah dan Rasulnya, di mana Allah dan Rasul menyampaikan pesan kepada kita, kita harus bahagia dunia akhirat. Jadi
Kita harus berusaha mencapai kebahagiaan dunia. Kalau kita sudah mencapai kebahagiaan dunia, insya Allah Allah Jalla wa'ala akan membahagiakan kita di akhirat. Nah, di situ nanti timbul pertanyaan. Lalu bagaimana caranya saya bisa bahagia di dunia? Apa itu kebahagiaan yang hakiki di dunia? Baik. Masalah berikutnya, kebahagiaan hakiki. Kelezatan, nikmatan hidup yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dunia ini ada kebahagiaan yang hakiki. Yang dengan kita mencapai kebahagiaan tersebut, insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah beri kita nikmat barzah, nikmat kubur. Allah lindungi kita dari adab kubur. Allah beri kita nikmat mahsyar. Allah lindungi kita dari adab mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisab kita. Allah akan mudahkan, mempercepat lintasan kita ketika melintasi sirat. Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat proses kita untuk masuk ke dalam surga. Tetapi pastikan kita berada di atas kebahagiaan yang hakiki. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Rasulullah, atau kita bahas dulu Quran. Jadi Al-Quran penjelasannya global. Allah menyebutkan di sana, di dunia ini ada kebahagiaan hakiki. Dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dilandasi oleh iman, maka kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang indah, kebahagiaan yang hakiki. Kehidupan yang indah di sini, kata ulama, kata mufassir, adalah kehidupan indah di dunia. Tapi Allah menyebutkan sebabnya secara global, yaitu karena amal soleh dan karena iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, silakan. Ya. Afwan koneksinya ini, waduh, Masya Allah. Ya, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz, silakan, Ustaz. Baik. Ini nggak usah pakai video kali ya, supaya... Iya, supaya lancar, Ustaz. Kayaknya memang Baik. agak berat. Makasih, Ustaz. Baik. Jadi, yang kita bahas terakhir tadi adalah tentang kebahagiaan. Jadi Nabi SAW menjelaskan ada kebahagiaan yang sungguhnya, yang banyak orang tidak tahu. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perangai yang dengannya seorang akan merasakan manisnya iman, merasakan indahnya kehidupan dunia. 3 perangai tersebut, kata Nabi SAW, yang pertama, "Iyyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum." Lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, "Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Yang ketiga, "Wa ayyaqra ayyuqdafa finnar, ayyaqra ayyuda fil kufur kama yaqra ayyuqdafa finnar." Dia benci untuk kembali kepada maksiat, kembali kepada kufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke api neraka. Hadis itu
hadis yang mulia tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa kenikmatan hidup itu, kenikmatan yang sesungguhnya, kebahagiaan hidup itu terletak pada kekuatan cinta. Pada kekuatan cinta. Hanya saja, ya, di sana ada kebahagiaan yang sesungguhnya dan ada kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada cinta seorang hamba kepada Allah. Kebahagiaan yang semu itu terletak pada cinta seorang hamba kepada dunia. Makanya kita disuruh oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya untuk menjaga hati. Allah menyuruh kita untuk menjaga hati. Demikian pun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalb." Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging, jika baik segumpal daging tersebut akan baik seluruh tubuh dan amalnya. Jika rusak segumpal daging tersebut, maka akan rusak seluruh tubuh dan amalnya, yaitu qalbu. Jadi Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa kelezatan dan kenikmatan hidup itu hanya disebabkan oleh cinta. Tinggal nanti kita bisa ya membedakan antara cinta yang sesungguhnya, antara kebahagiaan yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang semu. Bahwa yang membuat hidup ini bahagia adalah cinta. Tapi ketika kita salah dalam menentukan objek cinta, maka kebahagiaan yang kita rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Tapi ketika kita menjatuhkan hati kita kepada Allah dengan kekuatan cinta, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan yang sungguhnya. Kenikmatan hidup dunia hakiki. Itulah yang Allah maksud. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka hati ini akan terasa tenang. Hati ini terasa sejuk. Allah katakan, ala bidzikrillah. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati ini akan terasa sejuk. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa yang mendatangkan kelezatan itu cinta. Kalau cinta diarahkan ke objek yang tepat, yaitu Allah, maka yang kita rasakan adalah kelezatan yang sungguhnya, kenikmatan yang sungguhnya, kebahagiaan yang hakiki. Dan kalau kita salah dalam menentukan objek cinta kita, maka yang kita rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Makanya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 objek cinta kita yang tidak tepat. Dan di antara 3 tersebut Allah sebut dengan fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah itu artinya melalaikan. Kalau ada di Al-Quran kata fitnah, itu artinya melalaikan kita dari Allah. Melupakan kita akan Allah Jalla wa'ala. Misalnya Allah menyebutkan tentang wanita dan harta. Allah katakan innama amwalukum, atau anak dan harta. Allah sebut fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu
dan anakmu adalah fitnah. Artinya, melupakanmu akan Allah. Allah menyebutkan wanita itu juga fitnah. Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Telah ada pada diri manusia kecenderungan untuk mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta dengan berbagai macam jenisnya. Jadi tiga inilah yang merusak kebahagiaan hakiki. Ketika kita salah di saat mencintai tiga hal tersebut. Mencintai anak, mencintai harta, dan mencintai istri atau ibu kita. Inilah tiga penghalang. Wanita, harta, dan anak. Kalau kita perhatikan di Al-Quran dan di hadis, selalu disebut. Misalnya hadis Nabi SAW. Ya. Nabi SAW mengatakan, wattaqu fitnatatu, wattaqud dunya, wattaqun nisa. Hati-hatilah kamu terhadap dunia. Lalu beliau menyebutkan secara khusus, hati-hatilah kamu terhadap fitnah wanita. Wa innam ahlaka man kana qablakum. Yang membuat orang-orang terdahulu binasa oleh karena sebab fitnah wanita. Fitnah terbesar yang membuat kita sulit mencintai Allah bagi laki-laki adalah harta dan wanita. Fitnah terbesar yang menghalangi wanita untuk benar-benar mampu mencintai Allah adalah fitnah anak dan juga fitnah harta. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai anak karena Allah. Mencintai wanita, mencintai istri karena Allah. Dan mencintai harta karena Allah agar tetap terjaga ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Baik, para jemaah sekalian, yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata kebahagiaan yang hakiki itu di dunia itu dengan cinta kepada Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeluk agama Islam dan menolak agama selain Islam. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah hanya Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya terkait dengan kebahagiaan yang hakiki tadi. Kenapa ya kok kita harus memeluk agama Islam? Bukannya jalan menuju Tuhan, menuju Allah itu kan orang silahkan jalannya masing-masing, tetapi kan tujuannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tidak. Ya, hanya Islamlah satu-satunya jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib memeluk agama Islam? Karena hakikat Islam itu, ya, hakikat Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cinta, ya, dan taat. Jadi barang siapa yang memeluk agama Islam tetapi tidak mencintai Allah, dia bukan muslim. Barang siapa yang mengaku muslim, cinta kepada Allah tetapi tidak taat
tidak beramal, maka dia bukan muslim. Cinta itu tauhid. Cinta yang murni itu tauhid. Makanya seorang muslim wajib bertauhid, memberikan ketulusan cinta, kemurnian cinta hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Seorang muslim harus taat. Karena hakikat Islam itu hakikat Islam itu adalah cinta dan taat kepada Allah. Perhatikan para jemaah. Hakikat Islam adalah cinta dan taat kepada Allah. Cinta kepada Allah dengan tauhid. Taat kepada Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sepanjang kita hidup. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, di mana setiap orang yang menginginkan akhirat, banyak berzikir kepada Allah, dia pasti akan mengikuti Nabi. Dan orang yang selalu mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi, dia adalah orang yang taat. Dialah muslim yang sejati. Jadi siapa itu muslim yang sejati? Yang bertauhid kepada Allah dan senantiasa meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid itu yaitu cinta yang murni kepada Allah, cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang menghinakan hanya kepada Allah. Taat itu artinya hanya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seorang muslim atau seorang yang akan masuk Islam, dia harus mengikrarkan apa? Syahadatain. Jadi dari dua kalimat syahadat itu bisa kita pahami, itulah hakikat Islam, cinta dan taat. Disitulah kenikmatan. Kenikmatan dunia yang akan berlanjut kepada kenikmatan akhirat. Cinta dan taat hanya kepada Allah. Dari mana kita bisa pahami itu? Dari asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, dari kewajiban memeluk agama Islam, yang mana hakikat Islam itu adalah cinta dan taat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hidup ini tujuannya ibadah. Dan tidak mungkin kita mewujudkan ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa sih hakikatnya? Ibadah itu bekal akhirat. Sesuatu yang disebut ibadah, maka dia akan menjadi bekal akhirat kita. Makanya Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu karena Allah, maka itu ibadah. Menjadi bekal akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya surah Al-Kahf ayat 110, kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Mulk ayat 2 menyebutkan setiap amal, setiap perbuatan yang kita lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasul, maka akan menjadi bekal akhirat. Makanya ibadah itu tidak hanya sebatas salat, sebatas zakat. Ibadah itu tidak hanya dipahami yaitu puasa Ramadan, haji, umrah. Tidak. Setiap hal yang dicintai Allah. Apa itu yang dicintai Allah? Amal yang dicintai Allah. Amal yang dikerjakan karena Allah. Dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Semua. Semua amal yang kita kerjakan karena Allah. Misalnya kata Nabi SAW. Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaihi. Tidaklah engkau wahai para suami bekerja mencari nafkah lalu engkau berikan nafkah kepada istrimu karena Allah, maka itu akan menjadi bekal akhirat. Subhanallah. Lihat, bekerja mencari nafkah, berbisnis mencari nafkah untuk keluarga dan diniatkan karena Allah, illa ujirta alaihi, kecuali nafkah yang kamu berikan kepada istrimu, kepada anakmu, itu akan menjadi bekal akhiratmu, kata Nabi alaihissalam. Jadi itulah para jemaah sekalian.
kebahagiaan hidup. Apa sih kita cari di dunia ini? Kebahagiaan. Tapi jangan hanya kebahagiaan yang berakhir dengan kematian. Kita ingin kebahagiaan yang terus sampai kita bertemu Allah. Bahkan kebahagiaan kita di dunia ini adalah muqaddimah. Awal kebahagiaan yang kecil. Tetapi kebahagiaan sesungguhnya yang kita harapkan adalah kita rasakan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan dunia dan mengatakan bahwa kebahagiaan yang telah kamu capai adalah kebahagiaan yang merupakan awal kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki telah menunggu kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kepada orang yang akan wafat dan disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Allah katakan, wahai jiwa yang bahagia, yang tenang. Kebahagiaan itu identik dengan ketenangan. Gak pernah ada orang kaya mengatakan, saya punya harta itu puluhan miliar, triliun bahkan. Tapi hati tidak tenang. Apakah dia berani mengatakan, saya bahagia? Seorang punya segalanya di dunia, tapi hatinya tidak tenang. Berani dia mengatakan dirinya bahagia. Allah Jalla mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Berarti bahagia itu identik dengan ketenangan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke pangkuan Rabbmu. Radiyah. Dalam keadaan ridha dan cinta kepada Allah. Mardiyah. Engkau pasti aku ridhai, kata Allah. Engkau pasti aku ridhai. Makanya tidak ada azab kubur bagi orang yang telah mencapai kebahagiaan dunia. Tidak ada azab mahsyar, tidak ada azab neraka bagi orang yang telah mencapai kebahagiaan dunia yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Makanya setelah kita mengikrarkan diri kita sebagai muslim, artinya ya Allah, saya siap mencintaimu ya Allah. Itu makna ikrar syahadat la ilallah. Dan saya siap mentaatimu ya Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya ikrar Muhammad Rasulullah. Dan seputar itulah ibadah. Seputar itu cinta dan taat, cinta dan taat. Tidak ada ya yang disebut dengan ibadah yang mana tidak ada pada hal tersebut cinta Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak mengandung unsur cinta kepada Allah, yang tidak mengandung unsur taat kepada Allah, tidak akan pernah disebut ibadah. Jadi ibadah itu artinya proses mencintai Allah. Makanya kita disuruh beribadah terus. Sampai kapan kita terus beribadah? Sampai ajal menjemput kita. Karena hidup ini, umur kita ini adalah kesempatan untuk mencintai Allah dan membuktikannya dengan amal, dengan ketaatan. Itulah yang disebut dengan umur manusia. Tadi kan sudah saya sebut. Surah Al-Asr, Allah katakan, demi umur manusia, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Demi umur, Allah bersumpah dengan umur manusia, karena begitu pentingnya umur manusia bagi manusia itu sendiri. Innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan terancam, mengalami kerugian, dan kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian di akhirat. Tapi Allah mengecualikan siapa yang tidak akan mengalami kerugian di dunia terlebih di akhirat, yang mengisi umurnya dengan iman,
Apa itu iman? Mengenal dan cinta kepada Allah. Wa amilus salihat, dan membuktikannya dengan amal. Membuktikan cinta dengan amal disebut dengan taat. Tidak mungkin kita taat kepada Allah kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haq, lalu kita mengajak keluarga kita, ayo kita cinta Allah, ayo kita taat kepada Allah. Itu namanya dakwah. Makanya kalau dakwah mengajak kepada kelompok, mengajak kepada pribadi, cintai saya, yuk kita gabung dalam sebuah kelompok, itu bukan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia mencintai Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Itulah hakikat dakwah. Sehingga seorang ketika berdakwah, dia harus ikhlas. Ikhlas lillah azza wa jal. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Tidak boleh ada unsur apapun. Murni karena ingin mengajak manusia kembali kepada Allah, mencintai Allah, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya para jemaah, ketika hidup ini adalah waktu untuk mencintai Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan dunia ini yang menentukan nasib akhirat kita. Nasib akhirat kita. Makanya Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang berbuat baik, apa itu yang berbuat baik? Yaitu yang mencintai Allah. Cinta itu kebaikan utama. Kemudian apa lagi? Amal. Jadi semua amal, proses cinta kita kepada Allah, kemudian kita buktikan dengan amal, itu semua namanya kebaikan. Itu semua namanya kebaikan, kebajikan. Segala yang dicintai Allah itu disebut dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang dicintai Allah. Amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Allah menyebut amal saleh. Misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat 110. "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihah." Barang siapa yang berharap bertemu Allah ya dalam keadaan bahagia, maka selama di dunia dia harus beramal saleh. Yaitu apa itu amal saleh? Kata para mufassir, beramal dengan amalan yang merupakan bukti cintanya kepada Allah, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama kita ya menjalin hubungan cinta dengan Allah, menjalin hubungan cinta dengan Allah disebut dengan ibadah. Disebut dengan ibadah. Prosesnya butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Berusaha untuk meninggalkan atau berusaha untuk meninggalkan semua yang akan mengganggu hubungan cinta kepada Allah, namanya zuhud. Lalu setelah kita berusaha mencintai Allah, membuktikan dengan amal sesuai dengan kemampuan kita, keterbatasan kita, namanya tawakal. Jadi selama kita di dunia dalam rangka meraih kebahagiaan dengan cinta dan taat kepada Allah, cinta dan taat kepada Allah, cinta dan taat kepada Allah, itulah ibadah. Dan ibadah itu adalah proses hubungan cinta kita kepada Allah yang akan berakhir dengan kematian. Kalau hal itu sudah kita jaga betul, akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, jaga hatimu. Pastikan hatimu bertakwa. Apa maknanya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan hatimu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan pertahankan itu, kata Allah, sampai ajal menjemputmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu beramal sebagai bukti cinta kepada Allah. Allah katakan apa? Hafidhu 'ala shalawat was salatil wusta. Jaga salatmu, salat fardumu, terutama salat asarmu. Kenapa Allah menyuruh kita menjaga salat? Allah tidak menyuruh kita menjaga zakat, menjaga puasa, menjaga haji.
Allah tidak menyuruh kita menjaga kebaikan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami. Kenapa? Malah Allah hanya menyuruh kita menjaga sholat. Karena sholat adalah amal yang paling Allah cintai. Makanya sholat Allah subhanahu wa ta'ala berikan syariatnya kepada Nabi SAW. Bukan di bumi, tempat yang hina bagi Allah. Allah berikan syariat sholat, satu-satunya syariat yang diterima oleh Nabi SAW. Di langit. Di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu waktu Isra dan Mi'raj. Di Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril pun tidak boleh menyaksikan proses Nabi menerima syariat salat. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya proses Nabi menerima syariat salat, menunjukkan bahwa salat adalah amal yang paling Allah cintai. Makanya kata ulama, lihatlah dari riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Allah wajibkan salat berapa? 50 waktu. Pada saat Nabi membawa syariat salat 50 waktu sampai kepada Musa. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Muhammad, berdasarkan pengalaman saya dalam mendakwai kaum saya, ya, syariat yang kamu terima itu tidak akan pernah mampu dijalankan oleh umat. Berdasarkan pengalaman. Cobalah kamu kembali kepada Allah, minta keringanan. Kalau kamu betul-betul hanya diam dan menerima syariat salat 50 waktu, maka umatmu tidak akan pernah mampu menjalankannya. Kembalilah kamu ke Rabbmu, minta kepada Allah keringanan." Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Musa, saya malu. Saya malu untuk kembali kepada Allah meminta keringanan." Kata Musa, "Demi kemaslahatan. Kalau kamu cinta dan sayang umatmu, kamu kembali kepada Allah, minta keringanan." Karena diingatkan kata-kata Nabi Musa yang menyentuh Rasulullah SAW, kalau kamu sayang kepada umatmu, kamu kembali, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat ke atas dengan izin Allah, lalu dia sujud kembali. Lalu kata Rasul, kata Allah, "Ya Muhammad, is'al tu'ta washfa'tu syafa." Ya Muhammad, kamu mau apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Aku sayang kepada umatku ya Allah. Syariat ini terasa berat bagi umat. Berilah keringanan. Apa kata Allah? Tidak. Aku tidak akan merubah keputusanku, kata Allah. Innahu la yubaddul ladayya qaul. Aku tidak merubah keputusanku, tetap 50. Tapi karena aku sangat sayang kepada umatmu. Aku sayang kepadamu, aku sayang kepada umatmu, kata Allah. Keputusan 50 tetap tidak berubah. Tetapi caranya, waktunya 5 waktu. Tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Sama dengan 50 waktu. Makanya, seluruh amal, kalau kita tinggalkan, tidak ada ancaman kufur. Tidak ada ancaman keluar dari Islam. Sebut amal, yang mana ketika kita meninggalkan, maka dianggap kafir. Keluar dari Islam. Bukan dikatakan seorang yang benar-benar mencintai dan taat kepada Allah. Muslim itu hakikatnya adalah yang mencintai dan taat kepada Allah. Gak ada amal kalau kita tinggalkan. Ada tidak? Hadis atau Al-Quran mengatakan yang tidak berzakat kafir. Yang tidak berpuasa Ramadan kafir. Siapa yang membunuh orang lain kafir. Siapa yang memakan harta riba kafir. Siapa yang merampok, tidak ada dosa yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dia menjadi keluar dari Islam, kecuali sholat, menurut sebagian ulama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-shalah. Faman taraka faqad kafar." Batasan Islam dan kufur bagi seorang adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka hakikatnya dia telah keluar dari Islam. Karena Islam itu artinya bertauhid kepada Allah. Memberikan hati seluruhnya kepada Allah. Dan membuktikannya dengan amal. Dan bukti terbesar cinta seorang hamba kepada Allah adalah salat.
Tidak ada amal yang lebih baik daripada salat. Disitulah kita diberi fasilitas oleh Allah untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Allah. Di dalam salat terkumpul semua yang Allah cintai. Kenapa salat disebut dengan salat? Karena salat itu maknanya doa. Allah itu menyukai doa. Kalau kita cinta, cinta itu akan membuat kita meminta hanya kepada yang kita cintai. Itulah cinta. Ya, cinta. Istri cinta kepada suami, dia hanya minta kepada orang yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang maha sempurna, sangat menyukai hamba yang selalu memohon dan berdoa kepada Allah. Di dalam salat ada doa, di dalam salat ada sujud, di dalam salat ada ruku, di dalam salat ada baca Quran, di dalam salat ada zikir. Amalan-amalan terbaik terkumpul pada salat. Makanya salat tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pensiun. Zakat tidak berlaku bagi mereka yang tidak mampu. Haji tidak berlaku bagi mereka yang tidak mampu. Puasa hanya berlaku bagi mereka yang usianya di bawah usia lanjut. Tapi bagi yang sudah berusia lanjut tidak lagi wajib berpuasa Ramadan. Allah berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Orang-orang yang sudah berusia lanjut tidak lagi wajib menjalankan ibadah puasa. Tapi sholat, berapapun umur kita, selama itu kita wajib menjalankan ibadah sholat. Kenapa? Karena ibadah sholat adalah bukti cinta kita kepada Allah. Nah, para jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita ingin bahas lebih lanjut bahwa setelah kita mengetahui bahwa kebahagiaan hakiki adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hati dari cinta kepada harta, kepada wanita dan anak secara berlebihan. Semuanya kita cintai karena Allah. Pada proses kita mencintai Allah, kita selalu menjaga 3. Sabar. Apa itu hakikat sabar? Hakikat sabar itu sabar orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah. Itulah hakikat sabar. Makanya sabar itu hanya kita butuhkan selama kita di dunia. Adapun sabar di akhirat, dia bukan amal. Allah katakan, "Wa ma sabruka illa billah." Selama kamu di dunia, selama itu kamu harus sabar. Karena hakikat sabar itu adalah hakikat orang yang sedang menjalani proses hubungan dengan Allah. Butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan sesuatu yang dicintai Allah. Sabar dalam meninggalkan semua yang dibenci Allah. Sabar untuk menerima keputusan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Takdir yang buruk. Tidak semua orang bisa menerima takdir buruk. Itu hakikat sabar. Makanya kalau kita sabar dalam menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjalankan sesuatu yang Allah cintai, itu namanya syukur. Sabar untuk selalu taat, itu namanya syukur. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat dengan segera bertaubat kepada Allah. Sabar meninggalkan maksiat karena Allah, itu namanya taubat. Sabar dalam menerima keputusan Allah, takdir Allah yang buruk, itu namanya sabar. Karena kita harus nahan diri kita. Karena apa sih arti sabar? Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah, berburuk sangka kepada Allah, menyalahkan takdir, melakukan maksiat, karena tidak menerima takdir Allah. Makanya amalan utama di dunia itu 3. Syukur, sabar, taubat. Indikasi orang yang bahagia dunia akhirat, yang ada padanya 3 amal. Bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah.
bersabar ketika diberi ujian musibah, dan selalu bertobat setiap kali dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana saya bisa jadi orang yang cinta kepada Allah? Saya sekarang tahu bahwa bahagia itu, ketenangan itu dengan cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Bagaimana caranya saya menjadi hamba yang belajar jatuh cinta kepada Allah? Perhatikan hal-hal berikut para jamaah sekalian. Yang pertama, ta'atullahi azza wa jalla wa ta'atu rasulihi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin jatuh cinta kepada Allah, kita harus selalu taat. Tidak boleh membantah. Selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami siap untuk taat. Tidak boleh kita tidak taat. Tidak boleh membantah. Tidak boleh membangkang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang gampang dinasihati, gampang diingatkan, oh gitu ya, oh nggak boleh, baik. Oh ini ada perintah Allah, oh baik, saya amalkan. Jadi selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, selalu taat. Kapan sampai kepadanya dalil yang berisi perintah dengan melaksanakannya, atau dalil yang berisi larangan dengan meninggalkannya. Selalu prinsipnya sami'na wa ta'na. Setiap muslim yang gampang taat, yang mudah taat, mudah diajak baik, mudah dinasihati. Apa ciri-ciri orang yang taat? Mudah dinasihati. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa gengsi. Setiap diingatkan, terima kasih, jazakallah khair. Ya, ini salah, ini keliru, ini tidak boleh. Bahwa ini loh diamalkan dalam Islam. Oh gitu ya, Masya Allah, terima kasih. Itu ciri-ciri orang yang taat. Makanya Nabi SAW mengatakan, sombong itu batul haq wa ghamtun nas. Orang yang tidak taat itu orang yang sombong. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang sulit untuk dinasihati, tidak mudah diingatkan. Satu, kalau kita ingin cinta kepada Allah, ingin menjadi hamba yang jatuh cinta kepada Allah untuk segera menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini, yang akan berlanjut kepada kebahagiaan akhirat, kita harus menjadi orang yang taat. Yaitu mudah diingatkan, mudah dinasihati. Yang kedua, tafriul qalbi 'anil isyghal bi ghairi. Kita harus kosongkan hati ini dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sururuka fid dunya adhab sururuka billah an qalbik. Bagaimana caranya kita harus kosongkan hati kecuali hanya untuk Allah? Jangan kita bahagia kecuali yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu namanya cinta kita hanya kepada Allah. Jangan sedih kecuali yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Mari kita lihat. Sehari-hari. Kita senang tidak? Apa yang membuat kita bahagia? Alhamdulillah diberi rezeki. Kalau orang yang cinta Allah, yang akan membuatnya bahagia ketika mendapatkan rezeki adalah di mana rezeki itu dia anggap akan membuatnya bisa beribadah kepada Allah. Jadi seorang itu tidak bahagia hanya karena memiliki harta yang banyak. Tetapi orang yang cinta, yang jatuh cinta kepada Allah, dia bahagia ketika dia bisa berzakat dengan harta yang Allah berikan. Dia bisa berinfak dengan harta yang Allah berikan. Dia bisa bersedekah dengan harta yang Allah berikan. Itu kebahagiaan dia. Bisa berbagi dengan orang lain. Dia tidak bahagia hanya punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya segalanya. Bukan di situ kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya ketika saya bisa menyantuni anak yatim. Kebahagiaan saya ketika saya membantu orang-orang miskin. Di situ kebahagiaan saya. Karena Allah merintahkan saya untuk membantu saudara-saudara saya yang mengalami kesulitan, para du'afa wal mustad'afin. Di situ kebahagiaan saya. Saya tidak bahagia memiliki perusahaan yang asetnya miliaran, triliunan, kalau saya tidak bermanfaat dengan perusahaan saya.
Saya bahagia karena bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka, bagi karyawan-karyawan. Dari situ mereka bisa memberi nafkah kepada istri mereka. Di situ kebahagiaan saya. Bukan karena perusahaan saya memberikan saya keuntungan besar. Jadi lihat kebahagiaannya di mana. Kalau kebahagiaan kita ketika kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kesedihan kita adalah ketika kita semakin jauh dari Allah. Itu. Orang yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesedihannya bisa dilihat. Dari mana? Dia lebih sedih kesiangan bangun subuh daripada kehilangan HP atau dompetnya. Ketika dia kehilangan HP-nya, dia merasakan kehilangan dompet atau HP-nya. Dia seorang laki-laki atau seorang ibu kehilangan dompet, di mana dompet? Panik. Tapi seorang yang cinta kepada Allah, jatuh cinta, dia merasa dia lebih sedih, lebih panik ketika dia terluput dari zikir kepada Allah. Satu hari dia tidak berzikir, tidak sholat subuh, kesiangan, ya Allah, seperti kehilangan dunia beserta isinya. Lebih sedih dia. Dia lebih marah kepada anaknya ketika anaknya tidak sholat daripada anaknya mendapatkan nilai jelek dari sekolahnya. Nilai akademiknya rendah. Tapi dia lebih marah ketika anaknya tidak sholat. Itulah orang yang jatuh cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kebahagiaan kita bukan murni dunia. Tapi kebahagiaan kita di dunia adalah sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kesedihan kita adalah kesedihan yang disebabkan karena kita semakin jauh dari Allah. Itu orang yang jatuh cinta kepada Allah. Yang ketiga, mujahatun nafs. Apa itu mujahatun nafs? Kata Syekhul Islam Taimiyah, hawa nafsu itu, hawa, keinginan itu tidak dilarang dalam Islam. Karena manusia pasti punya keinginan. Manusia yang hidup pasti punya kehendak, punya keinginan. Tetapi ketika memaksakan kehendak yang diharamkan Allah, itu disebut dengan hawa nafsu. Memaksakan keinginan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, namanya hawa nafsu. Bisa dipahami ya para jemaah sekalian? Jadi hawa itu artinya keinginan. Apa dimaksud hawa nafsu? Makanya kata ulama, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mengikutimu, berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya para ulama mendefinisikan hawa nafsu itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang dicintai Allah. Jadi gampang saja memahaminya. Hawa nafsu itu adalah keinginan yang dipaksakan, ya, untuk melakukan sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Itu hawa nafsu. Misalnya, seorang butuh modal, tapi nggak ada yang meminjamkan uang secara syar'i. Dia pengen usaha, tapi dia paksakan usahanya dengan modal dengan cara riba. Itu namanya hawa nafsu. Ya, itu namanya hawa nafsu. Memaksakan kehendak terhadap sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus melawan hawa nafsu. Keinginan, harapan, cita-cita yang kita wujudkan hanya yang sejalan dengan kehendak Allah. Yang selaras dengan ridha Allah. Yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, keridhaan Allah kita tinggalkan. Itulah cara kita untuk menjaga kehangatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Melawan ya setiap keinginan yang bertolak belakang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita semakin jatuh cinta kepada Allah? At-tadallul wa idharul maskana wal inkisaru baina yadayhi wal idhar ittiqar lahu subhana. Setiap kita berdoa, khususkan waktu kita untuk berdoa di sepertiga malam terakhir para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam terakhir sebelum subuh, sebelum kita mendengar azan subuh bangun.
sholat 2 rakaat, sholat tahajud, 1 rakaat witir, kemudian angkat tangan kita. Setiap kali kita berdoa, bermunajat kepada Allah, kita menangis. Itulah cara menjaga kehangatan hubungan dengan Allah. Di dalam seorang hamba, setiap dia mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama, menangis, meneteskan air mata. Melainkan dia akan semakin cinta kepada Allah. Dia berdoa, Rabbi ghfirli, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, ya Allah, karuniakanlah kepada aku, ya Allah, suami yang bisa menjadi imam bagiku. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku istri yang salehah. Ini yang menyejukkan hatiku, yang menguatkan agamaku, yang mendukung ibadahku kepadamu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku anak-anak saleh yang menjadi menyejuk mataku dan hatiku, ya Allah. Yang menjadi investasi terbaik akhiratku, ya Allah. Aku ingin capek, tapi hasilnya aku tidak ingin letihku, capekku, kecuali hasilnya adalah membuat anak-anakku menjadi anak yang saleh. Menangis kita, minta ampun kepada Allah, menangis, minta rahmat, menangis. Apapun yang kita minta, menangis. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba, setiap dia berdoa di sepertiga malam terakhir, di antara adzan dan iqamah, di ba'da asar hari Jumat, di waktu-waktu mustajab, di saat dia safar, di saat hujan turun, setiap berdoa dia menangis. Maka dia akan semakin cinta, akan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita semakin jatuh cinta kepada Allah yang membuat hati ini selalu tenang, tenang. Meskipun hidup kita sederhana. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jangan mencintai anak karena dia buah hati kita. Sehingga kalau begitu kita akan membedakan antara anak yang nurut dengan anak yang tidak nurut. Cintailah mereka karena perintah Allah. Cintai istri karena perintah Allah, bukan karena kelebihannya. Sabar, sabar. Kalau ada istri kita yang mungkin banyak kekurangannya, sabar. Berlembah lembutlah kita terhadap istri karena perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Muliakan suami karena Allah, bukan karena uangnya, bukan karena kelebihan hartanya. Siapa yang memerintahkan para wanita untuk memuliakan suami? Allah. Muliakan suami karena Allah Jalla wa'ala. Kalau kita memiliki sikap seperti itu, mencintai anak karena Allah, mencintai, memuliakan suami karena Allah, berlemah lembut sama istri karena Allah, wallahi yang kita rasakan bukan hanya keindahan dalam berkeluarga, tapi ketenangan, kesejukan hati. Subhanallah, ada ujian dari suami, sabar, tetap tenang. Ada ujian dari istri yang begitu berat, menyita pikiran, menguras hati, menguras tenaga, tetap tenang. Ada ujian dari anak yang melawanlah, begini dan sebagainya, sabar, tetap tenang. Jadi ketenangan merupakan kekhususan dari suatu kebahagiaan, itu akan kita rasakan, tetap kita rasakan. Kenapa? Karena kita selama ini mencintai mereka karena Allah, bukan karena kelebihan mereka, bukan karena kebaikan mereka, membenci mereka pun bukan karena kekurangan mereka, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah? Banyak berzikir kepada Allah. Terutama banyak membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, kata Nabi SAW, man sarrahu ayyuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Kalau ingin tahu seorang setelah jatuh cinta kepada Allah atau tidak, lihatlah kedekatannya dari Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, selalu membaca Quran, kita mewajibkan setiap hari kita selalu baca Quran, ya. Bahkan Nabi SAW membatasi seorang Muslim tidak boleh aib ketika dia tidak mampu menghatam, ya, lebih dari 40 hari. Dia harus mampu menghatam Quran maksimal waktunya 40 hari. Ya, walaupun hukumnya sebagian ulama hukumnya makruh, bukan haram. Tetapi walaupun dia makruh, kita tidak mampu menghatam Quran sampai 40 hari, tetapi seorang muslim bagi yang cinta Allah, bagi dia jangankan 40 hari, sebulan saya bisa menghatam Quran. Orang yang sering membaca Quran, ya, membaca Quran, menyimak Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dengan berbagai macam cara dan bentuknya, membaca, mentadaburinya, mengkaji kajian tafsir, semua Al-Quran.
maka akan membuat dia semakin jatuh cinta, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah bertadabur, tadabur alam. Setiap kita safar, pergi ke tempat-tempat, destinasi-destinasi wisata yang indah, di gunung pegunungan yang indah, kita mengatakan subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Betapa indahnya ciptaanmu ya Allah. Betapa sempurnanya. Jadi ketika kita mendatangi destinasi wisata yang begitu indah, justru di situ kita manfaatkan untuk tadabur alam. Membuat kita semakin mengakui keagungan Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui kesempurnaan Allah, membuat kita semakin merasa hina, ya, membuat kita merasa semakin miskin dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat. Maksiat terbesar terkait dengan hak Allah, Pak, yang terkait dengan hati, syirik. Maksiat hati terbesar, syirik. Dimulai dari mana? Perhatikan para jamaah. Untuk menghindari syirik, hindari 5 hal. Hindari riya, suka memperlihatkan kebaikan pada orang lain. Hindari sum'ah, suka menceritakan kebaikan kepada orang lain. Saya ulangi ya. Jadi maksiat terbesar hati adalah syirik. Agar kita tidak terjerumus pada syirik, maka hindari 5 hal. Yang pertama, hindari riya. Suka memperlihatkan kebaikan kepada orang. Memamerkan kebaikan. Memperlihatkan. Hindari itu. Sum'ah. Suka menceritakan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, sombong. Sombong. Jangan sombong. Sombong itu apa? Menghina orang lain. Merasa orang lain lebih rendah. Lebih bodoh. Ya, lebih lemah. Kita merasa lebih hebat, itu sombong. Dan sombong itu menolak kebenaran. Tidak mau dan tidak mudah menerima nasihat. Kemudian apalagi? Ujub, bangga diri. Kita bangga sebagai orang kaya, kita bangga sebagai orang pintar, kita bangga sebagai wanita yang cantik, kita bangga sebagai laki-laki yang tampan, kita bangga dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Itu ujub namanya. Kemudian apalagi? Kemudian suka dipuji. Bahkan kata ulama, yang membuat kita sering memamerkan kebaikan awalnya adalah karena suka dipuji oleh manusia. Kemudian, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maksiat lisan terbesar adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta, terutama bersumpah dengan kebohongan kita dengan nama Allah. Demi Allah saya tidak bohong. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hindari maksiat itu. Yang akan membuat kita semakin mengalami krisis hubungan dan cinta kepada Allah. Ya, hindari ghibah, membicarakan aib orang. Sampai Allah Subhanahu wa taala memisalkan, mengumpamakan orang yang melakukan ghibah seperti memakan, ya, daging bangkai saudaranya. Ya. La ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudara kalian? Bayangkan. Ya, kemudian maksiat amal terbesar adalah meninggalkan sholat. Maksiat hati terbesar syirik. Maksiat lisan terbesar adalah berdusta atas nama Allah. Ghibah. Membicarakan aib orang. Maksiat amal terbesar adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Itu dulu yang kita perbaiki. Dan yang terakhir, bagaimana kita semakin jatuh cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dekat dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang yang takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, al-maru ala dini khalili. Agama seorang itu bergantung teman dan sahabatnya. Dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman dekat, maka hati dan amalnya ditentukan oleh sahabat dan temannya. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita semakin cinta kepada Allah, semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dengan selalu meluangkan waktu untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah seperti ini. Karena dengan kita selalu menghadiri kajian ilmiah, selalu membahas Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Rasulullah SAW, maka kita akan semakin mengenal Allah,
Kalau kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita akan semakin cinta. Jangan biarkan keawaman kita selalu bertambah. Justru yang harus kita perangi dalam hidup ini adalah kebodohan kita terhadap Allah. Kebodohan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh hakikatnya adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang cinta dan bagaimana kewajiban kita untuk jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa sebab-sebabnya. Semoga kajian kita di pertemuan ketiga ini memberi banyak manfaat ilmiah dan memberikan pencerahan kepada kita tentang pentingnya amalan hati, yaitu terutama tentang cinta, yang mana cintalah yang mendatangkan kenikmatan, kenikmatan yang hakiki dengan cinta kepada Allah, kenikmatan yang semu dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sampaikan di selama kajian kita. Kira-kira ada yang memang belum dipahami, silahkan nanti ditanyakan, atau ada yang memang perlu ditambah penjelasannya, nanti insya Allah akan dijelaskan. Kalau memang ada yang memang terlewat atau ada yang belum jelas, terluput dari penjelasan saya, mohon ingatkan. Yang penting kita semua paham bahwa kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus menjadi hamba yang cinta kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan semua ini diniatkan karena Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita memfokuskan apa yang dilakukan ini karena Allah. Karena sering sekali segala perbuatan kita ini dilakukan secara spontan gitu loh. Apakah bisa Ustadz Bismillah karena Allah lillahi ta'ala diborong untuk 1 hari gitu, mungkin pertanyaan seperti itu. Silakan Ustadz, dimohon jawabannya. Makasih. Yang pertama, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka, yaitu manusia, diperintah untuk beramal kecuali amal yang ikhlas. Lalu para ulama menyebutkan ada amal yang membutuhkan niat dan ada amal yang tidak membutuhkan niat. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghadirkan niat karena Allah pada amal-amal tertentu. Amal apa yang dibutuhkan niat? Ketika kita akan menjalankan perintah. Jadi niat itu, ikhlas itu dibutuhkan ketika kita akan menjalankan perintah. Melakukan kebaikan, maka di situ harus ada niat. Makanya Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal itu bergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. Maksudnya adalah amal berupa kebaikan. Jadi ketika kita akan melakukan kebaikan, maka kita harus menghadirkan niat. Tetapi at-turuq, yaitu apa turuq? Amal-amal yang akan kita tinggalkan. Ya, amal-amal yang kita tinggalkan. Ketika kita akan meninggalkan sesuatu, maka tidak perlu niat. Ya. Seperti misalnya meninggalkan membersihkan najis. Ketika kita terkena najis, bersihkan saja, tidak perlu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semua amal yang kita tinggalkan tanpa niat, karena misalnya tentang taubat itu kan meninggalkan maksiat, maka di antara syaratnya yang disebutkan para ulama adalah harus ikhlas. Seorang bertaubat ketika meninggalkan maksiat harus ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Kalau begitu, ya, anggaplah secara umum, apakah amal itu menjalankan kebaikan atau meninggalkan keburukan? Secara umum perlu adanya niat, ikhlas karena Allah. Walaupun yang spontan sifatnya, walaupun spontan, tiba-tiba kita ingin sedekah.
Melihat ada orang yang kayaknya sangat menderita, sengsara, atau kita dengar, kita spontan memberi. Setiap amal, kebaikan yang akan kita lakukan, keburukan yang akan kita tinggalkan, perlu kita hadirkan niat lillah azza wa jalla. Disitulah ada nilai pahala ketika kita mengerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa ikhlas terus, Ustadz, gitu loh. Kan Ya. tadi mas pertanyaannya itu kan. Betul. Seringnya kita nggak ikhlas. Kan tadi sudah sampaikan bahwa ikhlas itu bergantung kekuatan iman. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa nasifa. Jangan kalian mencela sahabatku. Jika seandainya kalian berinfak segunung emas, tidak akan pernah menyamai infak sahabatku walaupun hanya segenggam tangan atau separuhnya. Sahabat Rasulullah berinfak segenggam gandum, ya, tangan mereka, tapi diterima oleh Allah. Kita berinfak segunung emas, tapi tidak diterima amal kita oleh Allah. Kenapa kok impaknya sahabat yang sedikit diterima? Impaknya kita yang banyak dan besar tidak diterima. Karena sahabat Rasulullah berinfak dengan ikhlas. Kenapa mereka ikhlas? Karena iman mereka kuat. Jadi dari hadis itu bisa kita pahami bahwa kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah untuk selalu ikhlas dalam beramal, maka kita harus memperkuat iman kita. Karena kan sudah sampaikan tadi bahwa ikhlas itu adalah cinta yang murni kepada Allah. Nah, cinta yang murni kepada Allah itu harus diperkuat dengan apa? Dengan semakin mengenal Allah melalui ilmu agama dan diperkuat dengan bukti amal. Jadi kita selalu beramal, selalu mengaji seperti ini, lalu beramal. Kalau iman kita sudah menebal, sudah menguat, maka ikhlas itu akan muncul secara otomatis. Bahkan senyum kita pun, kalau iman kita kuat, kita senyum sama orang, ikhlas karena Allah. Hal-hal kecil kita amalkan karena Allah. Kenapa selalu ikhlas? Karena iman kita kuat. Baik. Jadi yang membuat orang susah ikhlas, karena imannya lemah. Baik. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi walaupun secara spontan, ini sudah pasti insya Allah niatnya lillahi ta'ala Ustaz, asalkan syarat dan ketentuannya berlaku di depan Ustaz. Ya, spontan, amal yang kecil, yang remeh, tapi kalau Iya. imannya kuat, itu Iya. pasti dia akan menghadirkan ikhlas. Baik. Dia tidak mau menyia-nyiakan sedikit pun amal. Baik. Karena tapi Baik. syaratnya dia harus imannya kuat. Dia harus mampu menghadirkan iman yang kuat. Baik. Baik, selanjutnya lagi ada pertanyaan berikutnya dari Rizky Aristia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika seseorang meninggal tapi masih mempercayai zodiak, zodiak ini apa, bintang ya, apa namanya? Ya zodiak lah ya, zodiak bintang. Apakah dia mati dalam keadaan syirik, Ustaz? Nah, itu satu pertanyaannya. Nah, syirik itu ada dua. Baik. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Para ulama mengatakan seorang yang wafat dalam keadaan membawa syirik besar, maka dia kafir. Ya. Dia bukan muslim, kafir di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya Muhammad, jika kamu berbuat syirik besar maksudnya, maka seluruh kebaikanmu itu akan gugur. Artinya tidak akan menjadi bekal akhirat beliau. Artinya kafir. Orang yang berbuat syirik besar, dia kafir. Tapi kalau percaya zodiak, tergantung dia bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Kalau dia hanya percaya, tapi tidak begitu besar kepercayaannya, tidak begitu mempengaruhi kehidupan dia, ya biasa-biasa saja. Dia hanya mengatakan saya bintang saya Libra, bintang saya Sagittarius itu sifat orangnya begini, tapi tidak begitu mempengaruhi, tidak begitu meyakini, maka jatuhnya syirik kecil. Ya, jadi tergantung bagaimana keyakinan dia terhadap zodiak itu. Karena intinya yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil itu adalah apa yang ada di hati. Kalau dia sangat percaya, sangat mempengaruhi hidupnya, bahkan dia merasa cita-cita saya orang yang misalnya orang yang bintangnya ini, maka dia tidak tidak punya masa depan. Dia tidak punya masa depan, apapun lah yang mempengaruhi tawakalnya, mempengaruhi hidupnya ya.
maka bisa jadi itu syirik besar. Tapi kalau hanya percaya, tapi dia hanya ya sekedarnya saja bisa kecil. Tapi yang perlu diketahui, semua dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Kata ulama, berarti syirik kecil pun tidak Allah ampuni. Nanti akan dihukum oleh Allah di akhirat. Walaupun syirik kecil seperti riya, sum'ah, suka memperlihatkan kebaikan kepada orang, suka menceritakan kebaikan kepada orang, itu tidak diampuni oleh Allah. Karena Allah katakan, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Berarti dari sini kita harus lebih takut kepada Allah ketika kita berbuat syirik. Apapun yang mengandung unsur syirik, tolong tinggalkan. Karena orang yang berbuat syirik, walaupun syiriknya syirik kecil, maka besar kemungkinan dia akan mendapatkan siksa neraka. Karena tidak Allah ampuni. Orang yang percaya syirik, percaya hal-hal yang mengandung syirik, berani berbuat syirik dan tidak bertaubat sampai dia wafat, dia adalah orang yang dekat dengan neraka. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, jadi bagaimana orang yang seperti itu? Ya kita doakan saja semoga Allah mengampuni. Tetapi kalau secara teori dari Al-Quran, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kita sebagai keluarga, sebagai teman, hanya mendoakan saja semoga Allah mengampuni dan merahmati dia. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi memang ini walaupun kecil tapi syirik tetap syirik itu Ustaz ya. Syirik tetap syirik karena umum. Ayatnya ya. umum, semua syirik tidak Allah ampuni dosanya. Baik. Dan ini artinya di situ Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali orang itu bertobat dan Allah menerima tobatnya gitu Ustaz ya. Nah, jadi syirik yang tidak Allah ampuni adalah yang dilakukan sampai akhir hayat tapi tidak diakhiri dengan taubat. Jadi nggak ada syirik besar kalau berakhir dengan taubat, nggak ada. Bahkan Allah ganti, ini lihat Allah begitu besar rahmat Allah. Misalnya orang berbuat syirik besar, menyembah, melakukan pesugihan, menyembah Nyi Roro Kidul, ini segala macam puluhan tahun. Ternyata apa? Dia banyak berbuat baik. Kebaikan itu gugur oleh karena syirik besarnya. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Di akhir hayatnya bertaubat misalnya, dia bertobat pada Allah, maka semua kebaikan yang selama berpuluhan tahun dia lakukan dan gugur oleh karena syirik besarnya, itu Allah kembalikan. Jadi bukan hanya Allah menerima taubat orang itu dari syirik besar, bahkan Allah kembalikan kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Itulah nikmatnya orang yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak Allah ampuni, orang yang berbuat syirik, baik itu syirik besar atau syirik kecil, sampai mati dia tidak bertaubat. Itu yang tidak Allah ampuni. Baik. Mungkin ini saya coba tambahkan lagi, ada pertanyaan yang terakhir, tapi memang agak mirip dengan yang di atas tadi, Ustadz. Jika memang intinya jika dia bertobat, berarti Allah mengampuninya dan anak-anaknya boleh mendoakannya untuk yang meninggal tadi ya Ustadz. Nah, begitu kira-kira. Boleh ya Ustadz? Oh iya. Boleh, baik. Setiap orang yang wafat dalam keadaan Islam, maka dia berhak didoakan. Baik. Tapi yang meninggal dalam keadaan tidak muslim tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan dengan cara apapun. Baik. Makanya Nabi SAW, Nabi SAW kata Allah, "Maka lin nabi." Dalam surah Taubah, "Maka lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم." Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak boleh bagi orang-orang beriman mendoakan ampunan bagi keluarganya yang mati dalam keadaan kufur, bagi keluarganya, orang tuanya, anaknya, keluarganya secara umum yang meninggal dalam keadaan kufur, tidak boleh didoakan. Ayat ini memberi pelajaran pemahaman kepada kita yang bisa didoakan itu ampunan, rahmat dan sebagainya yang wafat dalam keadaan muslim. Itulah pentingnya wafat dalam keadaan muslim, kita doakan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, rekan-rekan, ini ada pertanyaan yang kami anggap mungkin ini pertanyaan terakhir karena memang juga dari sisi list juga ini adalah yang terakhir. Baik Ustadz, ada pertanyaan. Apakah ketika kita mengeluhkan
sesuatu dan atau membicarakan rekan kerja dari performance rekan kerja kita atau kinerja rekan kerja kita di kantor termasuk gibah. Satu. Yang kedua, apakah haramnya gibah juga berlaku ketika kita membicarakan teman-teman yang agamanya berbeda dengan kita atau seorang kafir? Kira-kira ada dua pertanyaan itu tadi, Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Baik, kita harus pahami ghibah. Yang namanya sesuatu yang haram, maka batasannya, definisinya itu harus dikembalikan kepada dalil, bukan kepada persepsi kita masing-masing. Yeah. Kita nggak bisa menilai ini ghibah, oh itu bukan ghibah, bukan kita yang jadi tolak ukurnya bukan pemahaman kita, bukan persepsi kita, tapi dalil. Rasulullah SAW menjelaskan ghibah itu dzikruka akhaka bimakrah. Kamu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Lihat Nabi, kamu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ada dua hal penting yang kita pahami dari hadis itu. Yang pertama, apapun yang kita lakukan, yang kita omongin, ya, dan orang yang kita omongin itu, ya dia tidak ada. Kalau ada namanya fitnah. Ya, faqad bahatta kata Nabi. Kalau tidak ada orangnya, Rasul itu namanya ghibah. Kalau ada orangnya itu namanya fitnah. Nah, jadi kalau tidak, jadi ghibah syaratnya yang kita omongin itu tidak ada orangnya. Ya, di belakang, kita ngomong di belakang. Itu ghibah. Dan apa yang kita bahas? Apa saja yang dia nggak suka. Termasuk bicara keluarga dia. Tentang rumah tangga dia misalnya, itu kan kasihan suaminya itu begini, nggak tanggung jawab, begini, kasihan. Itu kalau dia nggak suka dibahas keluarganya, itu ghibah. Sama dengan performa pekerjaan dia, cara dia kerja itu nggak bagus gitu ya. Caranya bukan ngomong di belakang. Menasihati, memberikan masukan, mengkritik dengan cara yang baik gitu lah. Bukan dengan ngomongin. Karena cara untuk memperbaiki itu bukan dengan cara membicarakannya di belakang. Karena apapun yang kita bicarakan tentang saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, yang dia tidak sukai, itu masuk dalam ghibah. Ya, ingat, ghibah itu membicarakan sesuatu tentang saudara kita yang dia tidak suka. Baik. Gitu. Misalnya kita bicara tentang kehidupan pribadi dia. Mungkin apanya masalah pribadi dia kok gitu. Misalnya, ya memang kasihan, kita hanya kasihan, tapi dia nggak suka. Gitu loh. Kita misalnya nggak menghina dia kok, kita hanya prihatin, kasihan dia anaknya begitu, suaminya begitu, atau punya kasihan laki-laki itu, teman kita itu istrinya nggak ada rasa terima kasih, sudah capek, dia bekerja banting tulang, keras keringat, tapi istrinya tidak menghargai, tapi dia nggak suka dibicarakan tentang keluarganya, itu ghibah. Jadi kita membicarakan sesuatu yang tidak disuka oleh saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Yang kedua, Nabi mengatakan dzikruka akhaka, membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Berarti ghibah itu hanya terlarang yang kita lakukan kepada muslim. Kalau terhadap non-muslim tidak ada ghibah. Berarti pertimbangannya mudharat. Kalau kita ngomongin non-muslim, bahaya nggak nih? Fitnah nggak nanti? Gitu loh. Akan berakibat masuk ke ranah hukum atau tidak? Karena dia merasa dihina, ya, atau misalnya melalui medsos kita omongin dia, lalu dia akhirnya laporkan kita melalui undang-undang ITE misalnya, itu kan mudharat namanya. Jadi kalau bicara ghibah tidak masuk itu. Karena Rasul mengatakan dzikru akhaka, yang membuat kamu berbuat ghibah adalah kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, ya, di saat dia tidak ada di hadapanmu. Rasul mengatakan akhaka, berarti ghibah itu haram terhadap muslim, tapi tidak ada ghibah bagi non-muslim. Hanya pertimbangkan saja kalau majelis khusus misalnya, oh itu dia orang kafir tuh begini, dan nggak akan bocor, nggak apa-apa. Nggak ada dosa ghibah, tidak berlaku ghibah bagi non-muslim. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya Ustadz, antara ghibah di dalam kantor itu dengan evaluasi kerja itu sesuatu yang beda Ustadz ya? Beda, evaluasi itu kan rapat, kemudian hasilnya disampaikan kepada yang bersangkutan. Itu beda. Tapi kalau tidak dalam rangka mencari solusi, hanya ngomongin, oh dia kerjanya nggak beres, begini-begini, itu namanya ghibah. Gitu, membicarakan sesuatu yang akhirnya untuk mencari solusi dalam rangka mengevaluasi kinerjanya, maka itu namanya bukan ghibah. Karena orang juga harus dikasih masukan. Gitu.
Baik, ini sebenarnya sebentar lagi kita masuk ke selesainya acara, tapi memang masih ada waktu 2-3 menit lagi. Ini Ustadz, mohon maaf nih ada yang bertanya. Jadi yang tadi Ya, silakan. saya tambahkan itu masih kurang apa jelas dengan apa jawabannya, karena memang saya Baik, mungkin bertanya ke Ustadznya tidak menyeluruh. Saya baik, izin Ustadz, saya coba ulang lagi aja kalau gitu. baik. Jadi yang tadi seorang Muslim yang meninggal tadi pada saat Hmm, masa hidupnya hmm, tidak sholat dan hmm, terindikasi ini menurut apa namanya Sohibul Baitnya ya, tidak hmm. sholat dan terindikasi berbuat kesyirikan, ya kan? Ya, ini kesyirikannya mungkin berbagai macam. Saya coba apa namanya umumkan saja. Beribadah di luar syariah, ya, dan dia mungkin, nah, belum bertaubat karena mungkin penyakitnya penyakit COVID atau apa. Tetapi menurut orang yang mendampinginya sempat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, ya. Ini sekitar 6 atau 8 jam sebelum meninggal. Pertanyaannya bagaimana kondisinya dan apakah anaknya boleh mendoakan? Kan sebenarnya mohon maaf ya Ustadz, ini sudah dijawab tapi beliau ingin yang jelas mungkin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, yang jelas pertama tentang masalah dia tidak pernah sholat. Para Ya, ulama berbeda pendapat tentang Muslim yang tidak sholat. ya, Ya, antara kafir dengan tidak kafir. Tapi mayoritas ulama mengatakan orang yang Muslim yang tidak sholat, dia diancam di akhirat dengan ancaman yang sangat keras. Tetapi yang mereka lebih cenderung kepada pendapat bahwa Muslim yang tidak pernah sholat, ya, atau yang banyak yang sering meninggalkan sholat, dia tidak kafir, tetapi dia masih dianggap Muslim, tetapi terancam di akhirat dengan ancaman yang keras. Jadi yang sahih wallahu alam, seorang Muslim yang tidak sholat tetap dia dianggap Muslim. Yang kedua, dia berbuat syirik. Ya, kalau bicara syirik, ya, apalagi tadi dikatakan bahwa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilallah, ya, artinya itu adalah kalimat yang sangat indah di akhir hayat seorang Muslim. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilallah dakhulul jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia akan meninggalkan dunia mengucapkan la ilaha illallah, ya, bisa jadi itu ungkapan tauhid, ungkapan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang disampaikan tadi dari pertanyaan tadi, ya, maka bisa kita jawab, insya Allah, ya, orang tua yang meninggal dalam keadaan seperti itu, ya. bagi anak-anaknya masih bisa mendoakan ampunan. Baik. Masih mendoakan ampunan, semoga kalimat thayyibah yang diucapkan itu adalah ungkapan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun kalaupun tidak, Baik. ya tetap dia tidak dianggap meninggal dalam keadaan kafir. Beda lah ya, antara Ya, orang yang meninggal membawa dosa syirik yang tidak akan Allah ampuni dengan ya, dosa, ya, dosa. orang Ya, yang berbuat syirik, ya. Jadi gini, kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu dosa syiriknya itu diampuni karena belum tentu dia bertaubat. Dosa itu akan Allah hapus kalau dia taubat, oh ya, gitu. Tapi dia meyakinkan, memastikan saya tetap Muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang meninggalkan dosa itu bukan berarti bertaubat. Taubat itu harus meninggalkan dosa dan niat meninggalkan. Jadi ada niat meninggalkan. Ada orang meninggalkan narkoba karena takut terjerat hukum. ya, Ada orang tidak mau berzina karena takut kena penyakit kelamin. Itu bukan taubat. Taubat itu dia meninggalkan maksiat, ya, karena Allah. ya. Niat meninggalkannya karena takut kepada Allah. Itu namanya taubat. Begitu. Nah, jadi insya Allah karena dia meninggal dengan Muslim, apakah nanti dosa syiriknya diampuni Allah atau tidak, itu urusan Allah, kita tidak tahu. Tetapi anaknya, alhamdulillah, masih bisa mendoakan sebanyak-banyaknya untuk orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam.